Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Jadi Baik, Bu. Oke, salah satu pimpin kita dalam guru. Saya persilakan Adik Okta untuk pimpin kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau mengikuti KBM. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami mengerti dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Terima kasih banyak untuk Adik yang sudah membawakan kita. Baik, kita langsung saja kita cek kehadiran dia. Siapa yang hari tidak sekolah? Berapa orang yang tidak sekolah atau hadir semua? Semua. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik. Ya. Oke, tadi pagi siapa yang ke sekolah dia sarapan dulu? Tadi pagi ada yang sarapan sebelum ke sekolah ada? Ada. Apa yang kalian makan? Nasi. Hanya apakah hanya nasi? Nasi. Oke, baik. Kira-kira dari pertanyaan ibu ini apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa kita belajar? Belajar berkaitan dengan apa hari ini? Kita belajar tentang apa? Jenis-jenis pada makanan. Oke, ada yang katakan jenis-jenis nutrisi pada makanan. Ada lagi? Nah, ada ya, sistem pencernaan makanan ya. Jadi jawaban adik-adik itu benar semua ya. Jadi ini hari kita belajar tentang jenis-jenis nutrisi pada makanan ya. Terus sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan sampaikan beberapa poin ya berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Jadi untuk penilaiannya kita lihat dulu bersama. Di situ Ibu tampilkan di slide-nya itu untuk elemen IPA ya, kita semua sudah tahu ya. Ada dua yakni hari ini yang harus kita capai adalah pemahaman IPA dan keterampilan proses ya. Berikutnya untuk penilaian profil pelajar Pancasila itu ada 3 yang Ibu akan nilai yang kita laksanakan bersama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya, gotong royong dan kreatif ya. Terus model pembelajaran yang Ibu pakai untuk pertemuan hari ini yakni adalah cooperative learning dan kecakapan abad 21 ya. Ya, Ibu kasih besar dulu. Oke. Untuk jenis penilaiannya itu ada 2 ya. Itu pertama yang Ibu nilai itu pengetahuan, dan yang kedua adalah siswa. Ya, jadi selama proses pembelajaran kita berlangsung yang Ibu akan nilai itu ada 2. Pertama pengetahuan, teknik penilaiannya itu penilaian tertulis yang bentuk instrumennya adalah soal esai. Kedua jenis penilaian kedua sikap, teknik penilaiannya observasi dengan bentuk instrumennya adalah lembar pengamatan.
Jadi tujuan pembelajaran yang hari ini kita mau capai adalah siapa bisa baca? Okta, tujuan pembelajarannya menganalisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ pencernaan dan fungsinya serta gangguan yang muncul pada sistem organ pencernaan. Oke, jadi tujuan pembelajaran itu ya untuk kita capai bersama itu menganalisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ pencernaan dan fungsi serta gangguan yang muncul pada sistem pencernaan dengan indikator ketercapaian kompetensinya pembelajarannya yakni mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi pada makanan. Ya. Baik, kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pembentukan kelompok ini berdasarkan apa? Gaya belajar dan minat belajar. Maka ibu bagi yang suka nonton ya silakan buka di Chromebook videonya ya. Adik-adik bisa lihat di situ. Nanti ibu berikan linknya untuk kalian kerja di situ. Kalian menonton video tentang jenis-jenis nutrisi ya. Silakan yang suka baca, dia suka baca. Mana kelompok mana yang suka baca? Oke, ibu akan bagikan kalian ini ya materi tentang jenis-jenis nutrisi pada makanan. Oke. Oke, ibu beri kesempatan 5 menit dari sekarang untuk yang suka menonton ya silakan menonton, yang suka membaca ya dia silakan membaca bacaan yang tadi ibu sudah berikan sambil ibu membagikan LKPD-nya masing-masing ya. Oke. Bisa? Sudah? Oke, sudah ya? Sudah. Lihat sama dengan baik adik-adik sambil kalian membaca dan menonton serta mendengar video tersebut, ibu akan jelaskan dulu berkaitan dengan LKPD yang sebentar kalian kerjakan ya. Jadi untuk gaya belajar dan minat belajar yang suka menonton ya, dia punya LKPD, dia menyusun membuat sebuah peta konsep ya. Peta konsep berkaitan dengan materi kita yang hari ya adik-adik ya. Terus yang suka membaca atau kita sebut dengan kinestetis, dia membuat apa ya, melengkapi tabel yang nanti sebentar ibu akan bagikan kertas manilanya. Adik-adik silakan membuat sebuah tabel dan melengkapi dengan menggunakan itu ya stick note ya. Menulis dulu, tulis dulu di situ, baru silakan tempel di kertas manila ya, bisa ya. Untuk yang peta konsep juga bisa ya, bisa paham ya. Ya, silakan nanti buat peta konsepnya berdasarkan video yang adik-adik nonton ya. Bisa ya? Oke.
Baik adik-adik, semuanya sudah diselesaikan atau sudah dikerjakan? Sudah. Ya, baik. Sebelum kita presentasi di depan, ya, per kelompok kita ice breaking satu kali dulu ya. Pada tadi kalau punya muka terus saja. Mari berdiri, ibu. Kita kalian berdiri, kita ice breaking satu kali ya. Ini di ibu punya kata ice breaking. Semua bisa nyanyi ya. Ikut gerakan di depan, oke? Putar-putar, berputar, tangan diputar-putar, bergerak bahu, tangan diputar-putar, bergerak lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Duduk. Sekarang kita masuk ke berikut. Bagian berikut adalah kita presentasi hasil diskusi kita ya. Setiap kelompok. Maka ibu minta dari kelompok karbohidrat ya dengan kelompok lemak untuk perwakilan 2 orang ya maju ke depan dan tempelkan kertasnya ya, kertas manilanya. Silakan ya, ini ada lemnya, ada sudah. Ada ini engkau dengan Akhirul maju. Ya, silakan tempelkan di papan ya. Oke, satu maaf ya. Ke atas lagi deh. Kamu silakan kembali ke tempat duduk. Ini untuk kelompok yang gaya belajarnya ISD ya. Jadi untuk 2 kelompok ini ibu minta yang perwakilan dari semua ya. Tidak boleh hanya 1 orang saja yang ambil. Baik, ibu persilakan setiap anggota kelompok ya satu-satu dari kelompok karbohidrat dengan kelompok lemak untuk ya maju ke depan, tempelkan sticky note-nya di kertas manila yang adik-adik sudah tempelkan di depan ya. Oke, bisa toh? Oke. Saya persilakan. Cepat ya. Cepat ya. Oke, 1. Sudah menempelkan hasil diskusinya ya. Terus kelompok yang berikutnya audiovisual ya. Untuk kalian membuat peta konsep ya. Jadi ibu minta salah satu kelompok yang lain perwakilan ya. Kelompok depan saja ya. Ini Anton dengan teman-temannya. Sudah deh. Oke. Mari.
Oke, berarti Sofi dengan Adit yang pegang ya. Kau yang jelaskan. Oke, baik. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Lagi. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman yang mau menjelaskan, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ke depan studio. Oke. Saya langsung menjelaskan jenis-jenis nutrisi yang terkandung dalam makanan. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, jagung, roti, kentang, tepung, dan sereal. Yang kedua ada lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Makanan yang mengandung lemak adalah daging, susu, keju, minyak kelapa, dan biji-bijian. Yang ketiga ada protein. Protein merupakan molekul yang besar terdiri atas sejumlah asam amino. Makanan yang mengandung protein adalah daging, tempe, tahu, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang terakhir ada vitamin. Vitamin adalah makanan yang diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah penyakit-penyakit. Di antaranya ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sekian dan terima kasih. Oke, ya. Terima kasih kepada teman yang telah menjelaskan jenis-jenis nutrisi. Hanya itu saja. Waktu satunya saya serahkan kepada. Oke, kita tepuk tangan. Sudah baik. Terima kasih banyak ya. Saya persilakan kalian kembali ke tempat duduk. Ya. Itu untuk kedua kelompok yang menempelkan hasil diskusinya di papan ya. Nah, jadi kita lihat bersama dulu di sini. Ya, sudah bagus ya. Jadi ada 4 jenis nutrisi pada makanan ya. Jenis nutrisi yang pertama karbohidrat, yang kedua vitamin, yang ketiga protein, dan yang keempat lemak ya. Terus sumbernya dari keempat ini kita lihat pertama dari kelompok ini Maria Octaberdosia dan teman-temannya. Jenis nutrisinya dari karbohidrat, sumbernya berasal dari nasi, jagung, pisang, umbi. Ya, fungsinya bagi tubuh ya, pertama sebagai sumber energi ya, utama bagi tubuh. Ya, benar, good ya. Terus yang tadi Ibu baca sedikit tadi tuh ada salah penempatannya. Jadi seharusnya yang untuk jenis nutrisi ya, vitamin ya, penempatannya salah untuk di sumbernya ya, sumbernya salah ya, kurang pas penempatannya ya, jadi salah tempat ya, mungkin tadi tuh tidak fokus sehingga jenis nutrisi vitamin yang seharusnya di bagian fungsinya itu diletakkan atau ditempelkan di fungsi bagi tubuh itu salah penempatannya ya, terbalik ya, antara jenis nutrisi pada vitamin dan lemak ya, terbalik di situ ya. Oke, untuk kelompok ini, kelompok ya Gracia Indah Ayu Kamolen dan teman-temannya, ini lemak ya. Ya, jadi dia punya ini untuk mengidentifikasi sumbernya yang berasal dari lemak, dia hanya tulis saja susu ya dan minyak kelapa. Padahal masih banyak sumber-sumber makanan lain yang mengandung nilai jenis nutrisi atau nilai makanannya masih banyak ya. Nah, jadi nanti ditambahkan lagi, oke? Bisa kok? Nah, terus yang lain, oke, good. Oke, satu lagi ya, sorry Ibu lewatkan, karbohidrat ya. Seharusnya sumber karbohidrat utama itu berasal dari apa? Nah, sumber utama ya, dari nasi.
makanan berasal dari nasi dan umbi. Ya. Tapi di sini hanya tulis gula saja, jadi itu bukan termasuk dalam. Memang dia masuk, tapi bukan jenisnya ya, sumber utamanya. Oke? Oke. Jadi ada beberapa yang tadi ya letakkan apanya salah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan untuk kalian semua yang sudah kerjasama yang bagus sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Ya. Terus Ibu mau berikutnya ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan ya berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Selain yang tadi Ibu suruh kalian kerjakan, ada lagi pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi berkaitan dengan di materi kita mengidentifikasi ya jenis-jenis nutrisi pada makanan. Ada yang mau disampaikan atau ada yang belum paham? Saya belum paham dulu, coba. Oke, Anton silakan. Apa saja jenis-jenis nutrisi pada makanan? Oke, jadi Anton tanya bahwa apa saja jenis-jenis nutrisi pada makanan. Ada yang lain lagi? Ya, siapa yang bisa bantu menjawab Ibu? Ya, oke, good. Apa saja, Dek? Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, air, dan mineral. Oke, tepuk tangan. Anton sudah percaya diri, dia bisa berusaha untuk bertanya ya. Itu yang Ibu harapkan ya dari semua para peserta didik ya. Oke, jadi pertanyaan tadi sudah dijawab oleh si Okta ya. Okta sudah menjawab ya, benar ya. Jadi ada beberapa jenis nutrisi yang tadi sudah disebutkan ya, ditambahkan lagi oleh adik Okta ya tadi itu ya, mineral dan air ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang belum paham? Itu saya belum paham di sini. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, Ibu tanya ya kalau tidak ada yang mau bertanya. Oke, baik. Berdasarkan pekerjaan adik-adik di depan, Ibu tanya dulu. Kelihatannya di depan ini hanya tulis fungsi bagi tubuh untuk jenis nutrisi protein atau lemak ya. Lemak itu fungsinya banyak ya, bukan hanya satu saja ya. Coba siapa yang bisa sebutkan fungsi-fungsi lain dari lemak ya, nutrisinya. Nutrisi lemak, jenis lemak ini dia punya fungsi lain, itu dia yang rata-rata ditampilkan di sini itu hanya sebagai penghasil energi ya. Ada yang lain lagi, Dek? Ada yang lain lagi? Lemak. Banyak ya? Oke, good. Banyak. Sebagai pelindung dan bantalan organ dalam. Sebagai pelindung Dan bantalan organ dalam. sebagai pelindung dan Bantalan organ dalam. bantalan organ dalam. Bisa spesifik lagi? Fungsi lain lagi? Ya, benar ya. Terus berikutnya apa? Sebagai pengatur suhu tubuh. Ya, sebagai pengatur suhu tubuh ya, fungsi dari lemak. Yang berikut lagi, oke, good, benar ya. Berikut lagi, Dek. Yang lain ya, oke. Rasa lapar. Oke, good, benar. Ada lain lagi? Benar ya. Oke, berikut lagi fungsi dari lemak yang lain setelah menonton video dan membaca tadi. Apalagi, Dek? Sebagai pelarut vitamin apa? ADEK ya, jadi Ibu lihat di sini hanya sebagai sumber energi ya. Berikut lagi, ada yang mau bertanya lagi berkaitan dengan ini? Coba silakan, Ibu persilakan, cepat ya. Ada yang lain lagi? Oke, di belakang.
menurut kelompok Anton dan teman-temannya, badan kita terasa lemas. Apalagi ya mengakibatkan kematian. Ya, dia tidak makan selama 1 bulan. Ada yang lain lagi? Oke. Kita tidak bisa menjalankan segala aktivitas kita. Oke, tidak bisa menjalankan aktivitas kita. Oke, berikutnya. Kita akan berkurang energi. Oke, jawaban kalian benar semua. Kita tepuk tangan. Kita tidak mengkonsumsi atau hanya mengkonsumsi satu jenis makanan saja selama sebulan. Maka dampaknya bagi kesehatan itu yang tadi sudah teman-teman sebutkan tadi ya. Kita penurunan energi kita menjadi lemah ya. Penurunan energi, apalagi tadi peningkatan pengaruh pada fungsi otak ya. Itu yang kalau kita tidak makan kita tidak konsentrasi. Benar tidak kalau adik-adik tidak sarapan pagi? Ya, jadi nanti kita punya konsentrasi tidak ada saat pembelajaran. Maka Ibu anjurkan setelah kita menerima pembelajaran ini penting bagi kita semua untuk mengetahui ya jenis-jenis makanan, sumber dan fungsinya bagi tubuh ya. Itu ya, jadi kita belajar itu manfaatnya seperti itu ya. Jadi kita belajar punya manfaat, artinya kita belajar untuk diri kita sendiri. Oh ya, berarti saya tuh kalau di rumah tidak boleh makan hanya nasi kosong, tidak boleh, harus ada sayur, harus ada ikan ya, harus ada apa lagi? Tempe ya, tahu ya, buah-buahan ya, sayur-sayuran yang lain ya. Jangan hanya makan nasi kok ya, tidak boleh ya. Oke, nah, kira-kira itu ya. Jadi untuk sampai di sini kalian sudah mengerti ya? Sampai di sini ya, sudah paham ya. Oke, sekarang Ibu minta salah satu memberi kesimpulan berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, siapa bisa beri kesimpulan? Siapa bisa memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Jangan malu-malu ya. Ibu tidak marah ya. Coba kelompok Anton bisa memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi kita hari ini. Kelompok Ayu bisa? Siapa yang berani? Saya Ibu, gitu Pak. Ya. Coba. Kelompok Okta. Siapa bisa berikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini? Saya persilakan. Cepat. Siapa bisa? Ada yang bisa berikan kesimpulan? Vino, silakan. Vino, bisa. Tidak ada? Ya, ada sudah. Silakan. Supaya kita bisa mengetahui berbagai jenis manfaat nutrisi yang ada di dalam tubuh. Oke, jadi dia punya kesimpulan bahwa kita dapat mengetahui apa jenis nutrisi dalam tubuh yang ada dalam tubuh. Oh, manfaat nutrisi ya. Ada yang lain lagi? Kita tepuk tangan untuk Lara dulu guys. Nanti kesimpulannya ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kita belajar hari ini tentang jenis-jenis nutrisi pada makanan beserta
dan sumbernya berasal dari makanan apa saja yang berguna bagi tubuh. Oke ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada tugas rumah ya. Ya, tugas rumah berkaitan dengan yang pertama ya. Adik-adik pilih salah satu jenis nutrisi pada makanan ya. Terserah kalian, terserah adik-adik saja. Ibu tidak paksa ya. Dari keempat atau keenam yang tadi sudah ditambahkan oleh siapa tadi ya, lama tadi bahwa ada mineral dan air ya. Jadi dari keempat jenis nutrisi ya, adik-adik pilih salah satu ya. Silakan tulis di buku tugasnya ya. Ingat ya. Tulis salah satu, mengidentifikasi salah satu jenis nutrisi makanan ya. Sudah? Jenis nutrisi makanan, mendeskripsikannya dalam bentuk pertama. Yang suka video ya, dia buat dalam video, dia sementara mempercakapkan bahwa oh ya, jenis nutrisi ini dia punya fungsi ini, sumber energinya berasal dari ini saja ya, apa saja ya. Jadi yang suka nyanyi dia dalam bentuk nyanyi, dia rekam ya. Oke, bisa toh? Oke, yang suka tulis, saya ibu saya nggak langsung nyanyi, suara saya ini kayak bambu pecah, jadi saya pakai tulis saja. Oke, silakan ya, sesuai dengan kreasimu. Kalau dia punya kertas manila besar begini di rumah ada, boleh ya, dia kayak tulis cerita ya, begitu ya. Jadi minggu depan, pertemuan minggu depan dibuat. Oke, bisa toh? Kelas 8 bisa? Bisa. Oke ya. Sesuai dengan kamu punya gaya ya, tidak usah paksa ibu masukin, tidak boleh. Ya, jadi sesuai dengan kamu punya gaya minatmu. Oh, saya ingin tulis, ibu saya ingin menyanyi, saya ingin buat dalam bentuk video, rekam oleh teman-teman saya. Oke. Minggu depan ibu periksa ya, dikumpulkan ke ibu untuk ambil nilainya. Oke? Berikutnya dan tadi ibu banyak ya. Berikutnya kira-kira dari pembelajaran ini nih, perasaan kalian bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah mendapat pembelajaran hari ini dengan saya ya, dengan ibu? Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Coba siapa bisa? Ya, angkat tangan. Siapa nama? Iron ya, Iron. Senang. Apalagi? Seru. Kalau bisa ibu tanya sedikit, seru tuh apanya yang seru di sini? Pembelajaran dengan seru. Pembelajarannya sangat seru. Apalagi? Happy ya. Happy bahasa Inggris, bahasa Indonesia bahagia ya. Oke, good, pintar ya. Apalagi ada yang lain lagi? Ya, kelompok ini diam dari tadi ya. Oke, apa? Apa? Novel? Senang? Gembira? Sedih? Ya, senang ya. Senang karena yang pertama kita menerima pengetahuan baru ya. Ya, mungkin di SD itu sudah dijelaskan, tapi secara tidak spesifik ya, secara garis besar saja. Maka di sini oh ya, ini pengetahuan kami sudah kami dapat. Terus mungkin model pembelajarannya yang berbeda ya. Itu kemarin ibu yang ceramah, dan hari ini kalian boleh maju tempelkan dan persentase, semua diberi kesempatan, sehingga tadi ada yang bilang seru ya, serunya di situ. Oke. Berikutnya ibu minta maaf mungkin dalam pembelajaran tadi mungkin ibu cerewet atau ibu terlalu suruh kalian ya. Sekali lagi ibu minta maaf. Terima kasih banyak untukmu semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ini ya. Oke. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita pulang? Tidak ada. Oke. Silakan kembali ke tempat dudukmu masing-masing yang tadi seperti semula tadi ya. Oke. Oke, sebelum kita pulang ya, kita doa dulu ya. Habis itu doa baru bereskan meja-meja dan oke.
karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang hari. Sekarang kami pulang, bimbinglah kami dalam perjalanan agar tiba di rumah yang selamat. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa